kalau dilihat teman-teman, ini baru ada orang ngirim ke saya hasil survei kinerja menteri, memang saya pun kaget itu. Semuanya yang menteri yang terkaitan dengan kita itu merah semua Pak Rohmin. Nilainya contohnya dari mulai pertanian tuh nilainya 52. Terus KKP 51, kehutanan 24, terus lingkungan hidup 43, yusoran akhir 48. Artinya semuanya kalau di ujian di IPB kita nilainya nilai D Pak ya, D atau E lah kira-kira. Karena saya tahu perikanan ini itu 80% miskin. Rakyat kita miskin itu di perikanan. Nah ini gimana kita meningkatkan? Betul, kalau nilai-nilai daripada kementerian ini jeblok, yang ngamati tidak hanya Pak Darori. Kami masyarakat ini, loh, ini gimana pembantunya Pak Prabowo? Kalau nggak ada yang mengingatkan, seperti apa itu? Waalaikumsalam Pak Gunawan. Ya, Pak Andi, silakan saya langsung catat Pak Andi pertanyaan kedua. Dan sebelum ke Pak Andi, untuk Bu Johan itu kalau nggak salah ini di pesisir mana? Barat? Betul Pak, saya di pesisir barat Pak, Lampung Pak. Baik, itu kalau nggak salah sempat dibawa oleh Komisi 2 Mas Indro Yaman pada saat era dulu. Dan kelihatannya ada satu win-win solution ya. Kalau memang lebih aktif gitu kalau Lampung pada saat itu. Tapi mudah-mudahan Bu Johan akan kita bawa lagi di bulan November nanti. Teman-teman yang mau ikut RDP boleh akan di-share sama staf kami, sekretariat kami di Wahana Aksi Kritis Nusantara. Dan kami akan selalu online, akan selalu podcast mengkritisi. Karena pesan Prabowo, Pak Prabowo, serupiah pun kalau itu APBN, jangan kalian curi. Ya itu kami akhirnya membuat namanya Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara. Siapapun yang mencuri itu ketika kami punya bukti dan data akan kami persoalkan. Selanjutnya Pak Adi Tamsil, persilakan. Terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gunawan, makasih Prof. Rohmin pencerahan yang luar biasa tadi. Saya catat ini banyak sekali. Kemudian Pak Insinyur Darori, selamat bertemu kembali Pak Darori. Kita pernah ketemu di Komisi 4 ketika membahas Karimun Jawa. Halo, cukup terdengar ya Pak Gunawan ya, suara saya? Sudah terdengar, bagus Pak. Ya, Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan, tadi Prof. Rohmin sudah menyampaikan sangat komprehensif, sangat lengkap apa yang terjadi di Karimun Jawa, kemudian beberapa solusi, saya kira itu sangat bagus untuk menjadi pertimbangan bagi kita bagaimana udang ke depan ini agar betul-betul bisa menjadi primadona ekspor dari non migas kita. Apalagi Pak Gunawan, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan lagi komoditas udang lagi tidak baik-baik ini Pak, terutama dengan kasus radioaktif. Ya, kebetulan saya diamanahkan sebagai Ketua Muslim Club Indonesia beberapa waktu yang lalu, sehingga saya sangat berkepentingan untuk memperjuangkan nasib petambak udang di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, saran saya juga yang lain adalah, saya pernah bertemu dengan Pak Menteri terkait dengan Karimun Jawa dan beberapa kesempatan yang lain, saya bilang, karena udang ini merupakan komoditas utama kita, itu 40% ekspor KKP dari budidaya itu dari udang, Pak. Nah, oleh karena itu, kalau di pertanian kita mengenal ada sawah abadi, mengapa di perikanan tidak ada tambak abadi? Jadi tambak-tambak yang produktif, yang existing, yang mempekerjakan banyak orang dan sudah sesuai dengan tata ruang, itu kalau bisa dipertahankan, jangan diubah-ubah lagi dengan perda-perda yang baru. Ya, itu yang usul konkret saya ketika ketemu Pak Menteri itu 2024. Kemudian apalagi tambak-tambak yang sudah lebih awal ada dari kegiatan yang lain, sehingga Pak Prof. Rohmin, Pak Daruri di Komisi 4 ini kan perlu gini Pak, kita perlu, saya selalu bilang begini, kalau ada kegiatan yang diberi izin harusnya kan berbasis perlindungan. Nah, tambak-tambak itu kan sebagian besar sudah punya izin, harus dilindungi. Sama dengan di Lampung, Pak, ini ada kasus di Tanggamus juga begitu, Pak. Ada tambak, ada hatchery yang sudah lama beroperasi, tiba-tiba pemerintah mengizinkan pembangunan dermaga di situ, sehingga tambak itu akan terganggu.
Nah, saya ingin memanfaatkan Pak Gunawan, izin Pak sedikit memanfaatkan kesempatan ini bercerita tentang kasus radioaktif sedikit. Pak Mumpung ada Pak Prof. Rohmin dengan Pak Daruri di sini Pak. Nah, udang kita Pak Daruri, Pak Rohmin yang ke Amerika itu Pak, itu sekitar 63,7%. Itu hampir 70% udang kita ke Amerika. Dengan kasus radioaktif ini, tentu ini akan sangat mengganggu ekspor kita ke Amerika. Sekarang ini Pak dampaknya, selain udang yang sudah terkirim 480-an kontainer itu tidak jelas nasibnya, harga saat ini Pak sudah turun 30-40% Pak. Bayangkan berapa kerugian petambak kita. Yang kedua, selain harga turun Pak, pembelian serapan dari cold storage juga itu sangat rendah Pak. Banyak sekali teman-teman kita yang akan panen di September kemarin panen, kemudian Oktober dan November panen besar, itu kita bayangkan nanti kalau tidak terserap, itu luar biasa Pak. Kami sudah menghitung bersama beberapa asosiasi Pak, di udang ini Pak, ada 1 juta tenaga kerja, Prof. Rohmin, Pak Daruri Pak, ya mulai dari hatchery, kemudian pakan, petambak dan seterusnya, itu ada 1 juta Pak. Di Cikande saja itu Pak, di BMS itu Pak ada hampir 5.000 tenaga kerja yang bersoal di situ. Nah oleh karena itu sejak kasus ini bergulir, kami sebenarnya sudah menyurat ke Komisi 4, cuma belum sempat menerima kami. Ada 2 hal Pak yang kita minta ke pemerintah yang sampai sekarang belum dijawab dengan tegas, terutama yang kedua. Yang pertama kita minta agar nama baik udang kita itu dibersihkan Pak, karena clear hasil investigasi Bapeten bahwa udang kita itu bersih. Jadi cesium itu Pak, itu di alam itu tidak ada. Nah kasus di Cikande itu udang kita itu terpapar oleh kegiatan yang ada di lingkungan situ, bukan dari udang kita. Yang kedua Pak, kita berharap pemerintah segera menjawab dengan tegas kepada FDA Amerika bahwa betul kasus radioaktif itu ada di Cikande. Oleh karena itu yang dihukum Cikande saja, jangan menghukum seluruh udang seluruh Indonesia. Nah ini perlu diplomasi ke antar G2G, negara dengan negara, yang itu penting sekali Pak. Nah oleh karena itu, kemudian yang lain Pak, ini juga mumpung Pak, sekali lagi Pak, tolong Pak Daruri, Pak Prof. Rohmin, tolong Pak bantu kami para petambak udang seluruh Indonesia yang secara keseluruhan ada 1 juta orang ini, kalau tidak segera dicari jalan keluar, ini akan ada pengangguran besar-besaran mungkin di sekitar November sampai Desember Pak. Yang lain mungkin nanti ketika nilai ekspor kita itu Prof. Rohmin itu sekitar hampir 2 miliar dolar Pak, nilai ekspor udang kita, dan sekarang ini akan bersoal kalau tidak kita selesaikan soal soal radioaktif ini. Yang lain tentu tadi Pak Rohmin sudah menjelaskan tentang regulasi juga yang masih banyak, walaupun sudah sebagian berkurang dan seterusnya Pak. Nah terakhir Pak, tentang lingkungan hidup Pak. Petambak udang sekarang itu Pak sudah sangat sadar tentang pentingnya lingkungan hidup. Mereka sudah sadar bahwa lingkungan yang baik itu adalah kebutuhan. Jadi soal AMDAL, soal lingkungan hidup yang baik itu adalah kebutuhan, bukan lagi soal kewajiban. Saya kebetulan Pak Gunawan menjadi ahli Pak ketika persidangan di Karimun Jawa Pak. Saya alhamdulillah mengikuti betul perkembangannya, saya tahu betul apa yang terjadi dan sampai putusan itu keluar. Terkait dengan pemasangan pipa yang menurut teman-teman itu tidak boleh tidak boleh ada pipa di kawasan taman kawasan konservasi. Ada satu pasal yang mengatakan boleh untuk mendukung budidaya Pak. Nah ini yang tidak menjadi pertimbangan ketika di persidangan. Saya kira itu Pak Gunawan, Pak Prof. Rohmin, Pak Daruri, beberapa catatan. Kami tentu sangat senang kalau ada pertemuan yang lebih intens untuk membahas Karimun Jawa, dan lebih penting adalah membahas udang secara nasional. Makasih kepada waskita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, tadi Bu Johan, ada peserta lain, saya memberikan 2 pertanyaan lagi sebelum Daruri. Silakan. Mungkin dari Karimun, nggak apa-apa, menyampaikan dengan apa adanya. Mas Wadud, coba dibantu yang dari Karimun atau apa? Atau mau hanya nulis ketikan di Zoom kita? Ya. Saya pikir kalau sudah tidak ada, saya langsung ke
Pak Daruri. Jadi dalam segi persoalan Jawa yang sudah exciting, kita sudah pernah berkunjung ke rumah beliau di Kebumen, kita sudah bertemu sampai 2-3 kali kalau nggak salah ya, di forum-forum resmi maupun forum biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Andi untuk permohonan, karena bapak-bapak yang duduk di dalam stakeholder di perwakilan kami yang di Senayan, mohon untuk kedepannya benar-benar kita akan concern tentang persoalan masalah udang ini secara nasional. Kalau betul apa yang disampaikan Pak Andi dengan 30-40% turun harganya, waduh kasihan sekali rakyat kita. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo mudah-mudahan tidak yang baik-baik aja. Kita akan menyampaikan bahwa betul pertolongan ini. Ya, saya akan berikan waktu untuk Pak Daruri mungkin sampai 10-15 menit. Saya ya. Baik. Ya, lah. Silakan Pak. Pak Muslim, Pak, mohon maaf Pak Muslim, tolong di unmute audionya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam. Prof. Min, ini guru saya, walaupun saya senior tapi belajar perikanan sama Profesor Rohmin. Saya senang sekali ilmunya tambah orang hutan jadi orang perikanan itu. Ya Pak Gunawan dan teman-teman semua. Dan saya terima kasih tadi kira-kira jam 3 saya ditelepon ya. Pas kebetulan saya ada waktu, saya siap gitu. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Prof. Rohmin itu ilmu yang bagus, yang nyata. Dan saya sebagai pribadi dan anggota DPR di Komisi 4 sangat mendukung pengembangan perikanan khususnya tambak udang. Ini buktinya di belakang rumah saya di Kebumen sudah dibangun hampir 80 hektar tambak udang oleh KKP. Yang semuanya Komisi 4 setuju dibangun contoh di situ dan akan dikembangkan di beberapa daerah. Dan Bapak Ibu sekalian, ini saya sebetulnya menyampaikan karena saya di Komisi 4 ini baru 6 periode itu. Bukan 6 periode, 3 periode sebagai dirjen, 3 periode di Komisi 4. Jadi permasalahan-permasalahan ini sebetulnya sangat mudah menurut saya, ya. Tapi memang perlu dipahami dulu aturan dan payung hukum, karena kita negara hukum. Jadi bahwa di negara Indonesia ini yang mengatur lahan, tanah, laut itu juga ya khususnya yang daratan itu ada 2 undang-undang. Pertama Undang 5 tahun 60 itu Undang-Undang Agraria yang mengatur agraria. Sedangkan di kehutanan ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang 590 mengenai konservasi sumber daya alam hayati yang baru direvisi jadi Undang-Undang 32 tahun 2024. Yang kedua juga Undang-Undang 41 kehutanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau tidak mau kita aturan, dan yang terjadi memang di Karimun Jawa itu sebetulnya masalahnya saya sudah ke sana, ya masalah sepele, tapi masing-masing menyatakan argumentasinya masing-masing. Pada saat teman-teman datang ke rumah saya di Kebumen, saya nyarankan sederhana kali, bahwa untuk pembuangan air limbah yang ke Taman Nasional Karimun Jawa, melaporkan kepada Menteri siap untuk dihentikan. Waktu itu, sambil kita bicarakan jalan keluarnya. Dan yang kedua, minta izin karena waktu itu belum panen, diizinkan untuk memanen udang. Tapi terus terang aja teman-teman ini mungkin gimana ya merasa benar ya, jadi sampai ke jalur hukum. Saya banyak menyelesaikannya, masalah tambak-tambak itu nggak sampai ke hukum, kita duduk bersama selesai, itu saling mengerti gitu ya. Itu pengalaman saya dirjen konservasi nggak lama, hanya 7 tahun gitu, jadi ya 7 tahun paham betul ya. Jadi di Undang-Undang Konservasi termasuk Taman Nasional itu apapun dilarang Pak di situ. Nah, jadi sebetulnya kalau dilarang karena tidak tahu, ya cepat-cepat mungkin kepada Menteri. Saya waktu itu minta bikin surat kepada Menteri bahwa kami siap menghentikan dan sambil proses perizinan berikutnya. Jadi nggak terus penyidikan nggak jalan terus. Kalau udah gitu kita minta kepada Menteri penyidikan dihentikan dulu. Ya memang kondisinya seperti itu. Jadi
saya terus terang masalah ini silakan Anda mau mengajukan lagi, kebetulan kami diminta ada 8 perusahaan atau permohonan di gubernur yang minta ketemu dengan Ibu Ketua dan akan dijadwalkan bulan November. Kalau suratnya ada, tolong Pak Rohmin dikasihkan ke saya, di copy biar kami ikut jadwal, karena nyusun jadwalnya kami ikut biasanya gitu. Dan juga mengenai masalah tanah ini, tumpang tindih ini, di DPR sudah dibentuk pansus ya. Pansus, saya termasuk anggotanya, tapi saya lihat kok Pak Rohmin nggak masuk itu. Mestinya Pak Rohmin masuk itu ya. Tapi saya lihat Pak Rohmin nggak masuk. Dari PD ada 6 orang, tapi nggak ada Pak Rohmin. Mudah-mudahan bisa menyuplai permasalahan data ini kepada teman-teman PDI yang ada di DPR Komisi 4 gitu. Ya memang kalau dilihat teman-teman, ini baru ada orang ngirim ke saya hasil survei kinerja menteri, memang saya pun kaget itu. Semuanya yang menteri yang terkaitan dengan kita itu merah semua Pak Rohmin. Nilainya contohnya dari mulai pertanian tuh nilainya 52. Terus KKP 51, kehutanan 24, terus lingkungan hidup 43, yusuran akhir 48. Artinya semuanya kalau di ujian di IPB kita nilainya nilai D Pak ya, D atau E lah kira-kira. Ini yang perlu, mesti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Ya, kita kinerja ini kita dorong untuk naik, apa sebabnya gitu. Jadi saya pada teman-teman semua, nanti dalam hal penyelesaian ini, tolong katakan sejujurnya apa sih, ya. Karena masing-masing itu punya payung hukum, punya pegangan gitu. Ya, jadi sampai udah ke pengadilan segala dan sampai ada yang dihukum itu kan menurut saya kurang pas gitu. Karena saya tahu perikanan ini itu 80% miskin. Rakyat kita miskin itu di perikanan. Nah ini gimana kita meningkatkan? Bahkan alhamdulillah kita dengan Pak Rohmin berjuang, anggaran Kementerian KKP 3,9 sekarang kita naikkan untuk 2026 dari 13 triliun, Pak. Mestinya untuk menyerap untuk kepentingan rakyat itu. Kalau nggak ada usul-usul, ya nantinya gimana gitu. Bahkan saya mengusulkan Pak Rohmin mohon didukung, yang selama ini PNBP-nya naik ke Jakarta, ini dari Lampung kemarin protes juga, bagaimana dinas daerah itu dapat bagian langsung. Saya mengusulkan Pak Rohmin, PNBP baik di kehutanan dan di perikanan, 50% ke pusat, 20% untuk gubernur, 30% untuk bupati. Artinya bupati itu menjaga dan mengerti, tidak seperti sekarang. Karena semua PNBP ditarik ke Jakarta, akhirnya daerah acuh tak acuh melakukan kegiatan ini. Jadi kemarin di Gorontalo juga gitu, di Maluku Utara juga diprotes kita. Jadi saya berpikir itu, dan di Undang-Undang 32 sudah ada Pak, tinggal nunggu PP-nya. Jadi kalau ada wisata alam di kawasan konservasi, 50% untuk membangun kehutanan pusat, 20% gubernur, dan 30% untuk bupati. Nah ini kalau seperti ini, bupati bisa ikut membangun konservasi ataupun kegiatan yang terkait dengan program-program atau hasil dari uang itu gitu. Jadi saya kira itu dulu, mungkin ada pertanyaan, tapi prinsipnya saya paham betul bahwa petani ataupun nelayan kita itu sangat miskin. Apa yang harus kita lakukan, itu yang perlu dimasukkan kepada kita. Ya, sudah 80 tahun, hampir 80% nelayan kita miskin. Bahkan nelayan kami di Kebumen gitu, baca Kompas saja belum bisa. Saya tanya, kamu kalau balik melaut dari mana? Ya lihat ada pohon kelapa 2 Pak, itu saya balik, kalau enggak minyaknya habis. Wah itu kan sedih kita. Ya itu faktanya gitu. Tapi marilah kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita ke depan memperbaiki sehingga negara kita akan maju, perikanan kita jadi andalan kita untuk ke depan. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darori. Langsung. Ya, saya sangat memahami apa yang tadi disampaikan Pak Darori. Tapi kita nggak usah lah mengungkit untuk rezim yang lama itu. Kalau saya ungkit itu saya punya datanya semua. Artinya nanti kan saya ada satu resistensi tersendiri Pak Darori. Jadi kalau kenapa kok begitu buru-burunya Mas Ganjar menandatangani perda itu dan sebagainya itu, nanti malah itu apapun kan teman saya.
Saya sendiri sampai sekarang masih ber-KTA PDI Perjuangan bersama Pak Daruri, bersama Pak Rohmin dan sebagainya. Persoalannya itu nanti malah merebet kemana-mana. Kita berhenti dulu, termasuk apa yang dilakukan Mbak Siti Nurbaya dan sebagainya. Betul, kalau nilai-nilai daripada kementerian ini jeblok, yang ngamati tidak hanya Pak Daruri. Kami masyarakat ini, loh, ini gimana pembantunya Pak Prabowo? Kalau nggak ada yang mengingatkan, seperti apa itu? Ya kan? Untuk itu teman-teman, kita langsung ke teknis. Ya, dalam hal ini saya terima kasih seperti Pak Andi dan tadi ada Pak Bujuan dari Lampung dan sebagainya. Ini langsung ke teknis saja, memperjuangkan harkat rakyat kita untuk meningkatkan ekonomi, jangan sampai menjadi tikus mati di lumbung padi atau ayam mati di lumbung padi. Monggo saya beri pertanyaan sampai 2-3 orang ya. Saya persilakan. Izin Pak. Ya, Mas Badrul. Pak Muslim. Oh, baik Pak Muslim. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat selalu Pak Gunawan dan Pak Prof dan Pak Daruri serta Bapak Ibu semuanya. Saya langsung saja bahwa memang akhir-akhir ini kalau kita lihat Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya lebih cenderung untuk mengejar peningkatan PNBP, tapi ketika ada masalah cenderung tidak hadir gitu. Nah, termasuk dalam budidaya. Jadi harusnya apa insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat yang notabene selama ini mengumpulkan PNBP untuk negara.